Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai modul 1 penelitian operasional 1, yaitu formulasi programan linear. Pertama itu pengertian programan linear. Programan linear adalah suatu metode optimasi untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika dengan fungsi tujuan linear terhadap fungsi pembatas berupa persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Untuk komponen permasalahannya itu pertama itu variabel keputusan, kemudian fungsi tujuan, dan yang ketiga itu fungsi pembatas. Untuk model programan linear sendiri, poin pertama itu fungsi tujuan berupa maksimasi atau minimasi nilai Z, yaitu nilai Z sama dengan AX1 ditambah BX2, dengan fungsi pembatasnya CX1 ditambah DX2 kurang dari sama dengan atau besar dari sama dengan atau sama dengan batasan 1 atau B1, dan X1 ditambah Fx2 kurang dari sama dengan atau besar dari sama dengan atau sama dengan batasan 2 atau B2 dengan pembatas non negatif itu X1 X2 besar sama dengan 0. Untuk solusi programan linear itu dapat diselesaikan dengan dua metode. Pertama itu metode grafik. Metode grafik ini digunakan untuk menyelesaikan programan linear dengan dua variabel keputusan. Kemudian untuk metode simplex itu digunakan untuk menyelesaikan programan linear dengan lebih dari dua variabel keputusan. Langsung untuk contoh soalnya itu seorang petani memiliki 7 hektar tanah sedang memperkirakan berapa hektar tanah yang harus ditanami jagung dan berapa hektar yang harus ditanami gandum. Dia mengetahui bahwa jika ditanami jagung, setiap hektar tanah akan menghasilkan 10 ton jagung. Untuk itu diperlukan 4 jam orang setiap minggunya. Jika ditanami gandum, hasilnya adalah 25 ton per hektar dan diperlukan 10 jam orang per minggu. Setiap kilogram jagung yang dihasilkan dapat dijual seharga Rp30 per kilonya, sedangkan harga jual gandum itu Rp40 per kilogramnya. Saat ini petani tersebut hanya memiliki 40 jam orang setiap minggunya. Karena ada peraturan pemerintah yang mengharuskan setiap petani untuk menghasilkan gandum paling sedikit 30 ton setiap kali panen, maka tentukanlah formulasi yang tepat untuk permasalahan di atas. Hal yang pertama yang dilakukan yaitu tentukan variabel keputusannya. Dari permasalahan sebelumnya itu dapat ditentukan untuk variabel keputusan itu terdiri atas 2, yaitu X1 sama dengan luas tanah yang akan ditanami jagung dan X2 itu luas tanah yang akan ditanami gandum. Kemudian poin-poin yang ada pada permasalahan ini dapat divisualisasikan dalam bentuk tabel, dimana untuk hasil dari jagung itu 10 ton per hektar dan hasil gandumnya itu 25 ton per hektar. Untuk jam pekerjanya itu untuk jagung itu butuhkan 4 jam orang per minggu dan untuk gandum itu butuh 20 jam orang per minggunya, dengan batasan per minggu itu hanya memiliki 40 jam orang kerja. Kemudian untuk harga jualnya itu untuk harga jual jagung itu Rp30 per kilogram untuk jagung dan Rp40 per kilogram untuk gandum. Pada permasalahan ini kita memiliki batasan untuk gandum yang dihasilkan itu harus lebih dari 30 ton. Kemudian tentukan fungsi tujuan dari permasalahan tersebut. Fungsi tujuannya itu untuk memaksimalkan keuntungan, di mana untuk fungsinya itu maksimasi Z sama dengan buka kurung 10 dikali 30 dikali 1000 X1 ditambah 25 dikali 40 dikali 1000 X2. Kenapa fungsi tujuan ini didapatkan seperti ini? Untuk X1 itu kan dideskripsikan sebagai jagung, di mana 10 itu hasil yang didapatkan per minggunya, 30 itu adalah harga jualnya per kilogram. Karena dari hasilnya itu dalam satuan ton, maka harus diubah menjadi kilogram, dikarenakan itu dikalikan dengan 1000.
Begitu juga dengan gandumnya. Kita didapatkan nilai maksimum Z-nya itu sama dengan 300.000 X1 ditambah 1 juta X2. Setelah didapatkan fungsi tujuan, maka kita dapat menentukan fungsi pembatasnya. Itu fungsi batasan yang dimiliki itu luas tanah itu X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 7. Jam kerjanya itu 4X1 ditambah 10X2 kurang dari sama dengan 40. Dan syarat dari pemerintah untuk hasil dari pertaniannya itu untuk 25X2 itu besar sama dengan 30. Karena nilai dari hasil pertanian itu tidak mungkin bernilai negatif, maka kita tetapkan pembatas negatif untuk dari luas tanahnya itu X1, X2-nya besar sama dengan 0. Maaf sebelumnya, untuk yang pembatas negatif ini berdasarkan dari luas tanah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.